Shalom, salam inspirasi. Saat ini kita akan membahas bagaimana mengatasi bosan baca Alkitab dan bosan saat teduh. Ada begitu banyak anak-anak muda, begitu banyak orang dewasa, sekalipun mereka sudah lama mengenal Tuhan, mereka rindu untuk baca Alkitab, tapi merasa bosan untuk baca Alkitab, sehingga sulit untuk bisa konsisten. Jika Anda punya masalah yang sama, Anda tidak sendiri, karena ini adalah masalah begitu banyak orang. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya karena tidak memahami atau belum memahami masalah yang ada dalam diri mereka. Mari kita lihat. Yang pertama, daging itu lemah. Sekalipun roh dan hati kita rindu untuk membaca Alkitab, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal atau mengenal isi hati Tuhan. Tapi daging kita tidak. Karena daging kita ini ada sesuatu di dalamnya. Dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh kita, hati kita penurut. Roh Kudus berbicara dalam hati kita, mendorong kita, membangkitkan keinginan dan kerinduan. Dan kita ingin. Tapi masalah utamanya bukan kita kurang ingin, bukan saudara kurang rindu, tapi daging kita. Daging setiap manusia, selama manusia itu memiliki daging itu lemah. Lemah artinya tidak mau bekerja sama dengan roh kita, dengan hati kita, tidak mau untuk bekerja sama membaca Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyangkal daging kita. Bagaimana menyangkal daging? Penghalang terbesar pertumbuhan rohani sekali lagi adalah daging kita sendiri. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kita harus menyangkal diri. Menyangkal adalah mengatakan tidak pada kehendak daging, mengatakan iya kepada kehendak Tuhan, dan kehendak yang Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ini adalah sebuah disiplin rohani. Ini adalah sebuah latihan. Paulus mengajarkan kita harus melatih tubuh kita. Tubuh tidak otomatis suka melakukan kehendak Tuhan. Tubuh harus dilatih. Tubuh tidak otomatis suka untuk membaca firman Tuhan. Sama seperti ketika masih kecil, seorang anak tidak terbiasa makan sayur. Rasanya sayur berbeda dengan rasa seperti daging. Tapi bisa dibiasakan, harus dilatih. Harus ada yang menolong, harus ada yang membantu mendisiplinkan. Setiap olahragawan, setiap orang-orang yang bertanding, mereka harus melatih tubuhnya. Mereka harus terus-menerus melakukan, sekalipun tidak suka, sekalipun tidak ingin, terus melakukan. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita perlu melatih tubuh kita, tujuannya menguasai seluruhnya. Maksudnya menguasai adalah ketika hati kita ingin baca Alkitab, maka tubuh ini bisa bergerak, bisa nurut kepada roh kita, bisa menurut kepada hati kita, kerinduan kita. Dan semuanya harus dilatih. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan hari demi hari. Jatuh bangun. Tuhan paham kalau kita jatuh bangun. Yang paling penting ketika kita jatuh, terus bangun. Kita jatuh lagi, terus bangun. Dan kita perlu punya keyakinan bahwa kita pasti bisa. Kenapa? Karena kalau Paulus mengatakan dengan inspirasi Roh Kudus bahwa dia melatih tubuhnya, artinya tubuh bisa dilatih. Artinya ketika rasa bosan itu datang, itu bisa dilawan. Dan akhirnya apapun yang kita rasakan, sekalipun rasanya bosan, rasanya malas, bahkan ketika rasanya senang, kita baca Alkitab. Saat bosan membaca Alkitab, saat senang membaca Alkitab. Saat rasanya down kita baca Alkitab, saat rasanya excited kita baca Alkitab. Kita tidak dipengaruhi lagi oleh tubuh kita, oleh hormon-hormon yang bekerja dalam diri kita. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting, untuk latihan, kita butuh pemimpin rohani, untuk bertumbuh secara rohani, untuk melatih tubuh kita. Sama seperti setiap olahragawan yang berhasil, mereka selalu butuh coach pelatih. Mereka butuh mentor, butuh pemimpin rohani untuk menolong saudara dan saya untuk bertumbuh. Dikatakan Matius 28, 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya harus mengajar orang lain melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Artinya harus ada yang diajarkan. Harus ada yang mengajarkan kepada kita. Kita tidak bisa sendiri.
harus ada pemimpin rohani. Jika Anda tidak mempunyai pemimpin rohani saat ini, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan pemimpin rohani. Tidak ada kondisi yang ideal. Kadang-kadang kita harus mencari sendiri, atau mungkin sementara harus sendiri. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Sekalipun tidak ada pemimpin rohani, terus jalan. Tapi ketika kita minta, maka Tuhan akan kirimkan. Dan kami di sini dalam pelayanan ini, kami rindu juga untuk menolong, membimbing Anda. Dan ketika Anda punya pertanyaan, ketika Anda punya pergumulan yang perlu diselesaikan, silakan share di komentar, silakan hubungi kami, dan kami akan bantu seberapa kami bisa bantu. Jangan lupa, jika Anda diberkati, like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang Anda rasa membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.